last time. Tugas 1. Prinsip dan pendekatan geografi. Di sini yang akan membahas mengenai tugas 1 ialah saya Ivana Kesia Regia Berusbayang dan teman kita Karen Pauline Gaule Beruginting. Soal pertama, amatilah lingkungan tempat kalian tinggal dan pilihlah salah satu contoh kasus masalah lingkungan dan manusia yang pernah dan sedang terjadi. Di sini kami kelompok 4 memilih untuk membahas mengenai polusi udara, polusi tanah, dan polusi air yang terjadi karena sampah yang tidak terorganisir. Kasus inti yang akan kami bahas ialah mengenai sampah yang menumpuk. Berbicara tentang sampah, kita semua sudah pasti tidak asing lagi, bukan? Tapi sebelum saya melanjutkan ke presentasi selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu polusi. Jadi teman-teman, polusi itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat ataupun komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Geografi nasional mendefinisikan polusi sebagai masuknya bahan berbahaya ke dalam lingkungan manusia. Bahan berbahaya tersebut dapat dikatakan dengan polutan. Polutan tersebut dapat merusak kualitas lingkungan di sekitar manusia, mencakup tanah, air, maupun udara. Sekarang udah pada ngerti kan apa itu polusi? Maka kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melanjutkannya ke soal berikutnya, yaitu membuat pertanyaan berdasarkan 3 pendekatan geografi dan mencari informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kami dari kelompok 4 telah mendapatkan informasi dari internet, lingkungan sekitar, dan juga dari beberapa teman-teman. Sekarang saya akan melanjutkannya ke soal apa? Polusi apakah yang dapat timbul akibat sampah yang tidak terorganisir? Polusi yang dapat timbul akibat sampah yang tidak terorganisir itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada polusi udara, polusi tanah, dan polusi air. Sekarang kita akan lanjut ke soal siapa. Siapakah yang mengakibatkan polusi akibat sampah yang tidak terorganisir? Pada umumnya, polusi udara, tanah, dan air akibat sampah tersebut terjadi karena ulah manusia yang kurang baik dan tidak memiliki tujuan yang jelas, seperti pembuangan sampah secara sembarangan ke dalam selokan, yang mengakibatkan selokan tersebut menjadi sumbat dan akan mengganggu aktivitas warga. Oleh karena itu, semua hal yang bersangkutan dengan sampah yang tidak terorganisir biasanya karena ulah manusia itu sendiri. Sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu mengapa? Mengapa polusi itu bisa terjadi? Polusi itu bisa terjadi karena adanya tindakan maupun kegiatan manusia yang kurang baik bagi lingkungan sekitar. Seperti contoh untuk polusi udara. Polusi udara itu bisa timbul karena adanya kegiatan warga yang membakar sampah secara sembarangan yang berakibat buruk bagi kualitas oksigen di lingkungan warga dan akan merusak kesehatan warga juga. Yang contoh kedua adalah polusi tanah. Polusi tanah tersebut bisa terjadi karena adanya pembuangan sampah secara sembarangan di lingkungan sekitar warga yang membuat tanah menjadi kotor dan rusak karena adanya bahan kimia di dalam sampah tersebut. Makanya tidak heran di lingkungan yang banyak sampah ataupun kotor, banyak warganya yang terkena penyakit diare ataupun tipes karena lingkungannya mudah dihinggapi bakteri dan virus. Yang ketiga adalah polusi air. Berbicara tentang polusi air, kita harus sama-sama mengetahui bahwa di Indonesia kita dapat menemukan 6.000 ton sampah per tahunnya di dalam lautan. Dari pernyataan tersebut, kita dapat sama-sama mengerti bahwa di Indonesia masih banyak masyarakat kita yang membuang sampah secara sembarangan ke dalam sungai maupun lautan. Hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak baik dan dapat merusak kualitas air laut kita dan juga dapat membuat biota laut kita mati. Itulah beberapa contoh dan alasan yang dapat membuktikan dan menjelaskan mengapa polusi itu bisa terjadi. Itulah sedikit penjelasan mengenai apa, siapa, dan mengapa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Karen. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah polusi yang diakibatkan oleh sampah? Sampai saat ini, cara yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah 3R. Apa itu 3R? Reuse, Reduce, and Recycle. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang berbeda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan wadah atau kemasan yang berulang-ulang. Kemudian reduce. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle adalah mendaur ulang kembali sampah menjadi barang atau produk yang lebih bermanfaat.
Nah, hal yang dapat kita lakukan jika harus menggunakan sampah adalah 1. Tidak membakar sampah. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, sampah dedaunan lebih baik ditanam. Keempat, sampah organik dan non-organik harus dipisahkan agar petugas kebersihan lebih mudah untuk mengolahnya. Pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya terjadi polusi udara, air, dan tanah yang diakibatkan oleh sampah? Jawabannya, di lingkungan di mana banyak orang yang belum sadar akan kehidupan bersih dan sehat. Pertanyaan terakhir dari nomor 2 adalah, kapan saja polusi udara, air, dan tanah bisa terjadi? Terjadinya polusi udara, air, dan tanah terjadi tepat ketika terjadi masyarakat melakukan kegiatan tentang sampah yang dapat menimbulkan polusi, seperti pembakaran sampah yang langsung mengakibatkan polusi udara, pembuangan sampah ke sungai yang berdampak setelah beberapa hari setelah sampahnya hanyut. Soal nomor 3. Peta kawasan dari polusi yang diakibatkan oleh sampah. Menurut pengamatan kelompok kami, wilayah yang memiliki banyak sampah adalah Kabanjahe, Brastagi, Tiga Panah, dan Tiga Binanga. Sebenarnya setiap wilayah memiliki banyak sampah, tetapi kami hanya dapat menyebutkan wilayah yang dominan saja. Selanjutnya, tugas 2 akan dijelaskan oleh teman kami, Esther dan Nini. Halo semua, perkenalkan nama saya Esther Adeline Boru Semiring, nomor absen ke-12. Di sini, saya mewakili kelompok kami akan mempresentasikan tugas kedua dari geografi. Dalam tugas ini, kami diminta untuk menyelesaikan tugas aktivitas 4. Setelah kami mencermati aktivitas 4, kami menemukan sebuah studi kasus teks yang berisikan tentang pengaruh aktivitas penduduk terhadap kerusakan hutan mangrove di Desa Lalombi, Kecamatan Bandung Selatan. Seterusnya kami juga melihat tugas-tugas yang tertera di aktivitas 4 ini yang telah kami kerjakan. Kami akan memulainya dari yang pertama, nomor 1. Cermati dan temukanlah prinsip-prinsip persebaran yang ada di dalam kasus tersebut. Sebelumnya kami ingin menjelaskan singkat tentang apa sih itu prinsip persebaran. Prinsip persebaran adalah prinsip-prinsip yang menjelaskan tentang persebaran yang tidak merata di antar wilayah, baik itu secara aspek fisik maupun aspek sosial. Contoh dari prinsip persebaran ini yaitu alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman, budidaya perikanan dan pertanian, ada pertambakan juga, ada kebun kelapa sawit, dan lain-lain. Nomor 2, buatlah grafik tentang penurunan luas hutan mangrove dari 2010 hingga 2014. Di atas ini telah tersedia grafik penurunan luas hutan mangrove dari 2010 hingga 2014. Nomor 3, buatlah tabel alih fungsi lahan hutan mangrove yang menjadi beberapa sektor. Di atas sini telah tersedia tabel alih fungsi lahan hutan mangrove yang menjadi beberapa sektor, tepatnya di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel tersebut. Saya akan memulainya dari nomor 1. Nomor 1 ada penggunaan lahan hutan mangrove. Pada tahun 2010, hutan mangrove ini memiliki luas sebesar 71 hektar. Dan pada tahun 2014 berubah ataupun menurun menjadi 30 hektar. Persenan yang dimiliki yaitu 2,41% dan perubahan luas lahannya yaitu 41 hektar. Nomor 2, ada penggunaan lahan pemukiman. Pada tahun 2010, pemukiman ini memiliki luas sebesar 21,2 hektar. Dan pada tahun 2014 berubah menjadi 23,2 hektar. Persenan yang dimiliki yaitu kira-kira 1,65% dan perubahan luas lahannya yaitu 2 hektar. Yang ketiga, ada penggunaan lahan tambak. Pada tahun 2010, tambak memiliki luas sebesar 249,3 hektar. Dan pada tahun 2014 meningkat ataupun berubah menjadi 285,3 hektar. Persenan yang dimiliki yaitu kira-kira 20,3% dan perubahan luas lahannya yaitu 36 hektar. Keempat, penggunaan lahan hutan. Pada tahun 2010, hutan memiliki luas sebesar 419 hektar. Dan pada tahun 2014 tetap sama yaitu 419 hektar. Persenan yang dimiliki yaitu 29,81% dan perubahan luas lahannya yaitu tidak ada atau 0 hektar. Ada yang kelima yaitu penggunaan lahan semak belukar. Pada tahun 2010,
Semak Belukar memiliki luas sebesar 7 hektar. Dan pada tahun 2014 tetap sama, yaitu 7 hektar. Persenan yang dimiliki yaitu 0,49%, dan perubahan luas lahannya tidak ada atau 0 hektar. Yang keenam, penggunaan lahan kebun. Pada tahun 2010, kebun memiliki luas sebesar 528 hektar. Dan pada tahun 2014 berubah menjadi 531 hektar. Persenan yang dimiliki yaitu 37,78%, dan perubahan luas lahannya yaitu tidak ada sama sekali atau 0 hektar. Yang terakhir ada yang ketujuh, penggunaan lahan sawah irigasi. Pada tahun 2010, sawah irigasi memiliki luas sebesar 110 hektar. Dan pada tahun 2014 tetap sama, sawah irigasi memiliki luas sebesar 110 hektar. Persenan yang dimiliki yaitu 7,83%, perubahan luas lahannya tidak ada sama sekali atau 0 hektar. Penjumlahan luas hektar yang dimiliki pada tahun 2010 yaitu 1.405,5 hektar. Dan pada tahun 2014, 1.405,5 hektar. Persenan yang dimiliki telah penuh 100% jika dijumlahkan seluruhnya. Sekian presentasi dari saya hari ini. Nomor selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Ninia Priscilla Subakti, nomor absen saya 29. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari bagian tugas 2, nomor 4 sampai dengan 6. Soal nomor 4. Cermati dan temukan penyebab penurunan luas hutan mangrove. Berdasarkan dari artikel tersebut, penurunan luas hutan mangrove disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi pemukiman warga seluas 2 hektar dan menjadi lahan budidaya perikanan dan pertanian seluas 39 hektar dan pengaruh aktivitas penduduk. Soal yang kelima, jelaskan dampak alih fungsi hutan mangrove bagi lingkungan serta manusia dalam jangka panjang. Alih fungsi hutan mangrove biasanya dilakukan untuk kepentingan pembangunan dan industri. Sehingga, akibat alih fungsi tersebut, menyebabkan hutan mangrove di Desa Lelumbi, Kecamatan Banawa Selatan, mengalami ketidakseimbangan, hilang dan berkurangnya ekosistem yang ada di dalamnya, sehingga sangat berpotensi mengancam kehidupan masyarakat wilayah pesisir, pendapatan masyarakat sekitar atau nelayan tradisional, mengalami penurunan, serta kekayaan hayati sebagai nilai penting baik untuk pariwisata, pendidikan, obat-obatan dikhawatirkan punah, sehingga akibat dari tersebut akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia dalam jangka panjang. Dan soal yang terakhir yaitu nomor 6, berikan pendapat kalian sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun pendapat dari kelompok kami, usaha-usaha atau langkah-langkah guna mempertahankan kelestarian hutan mangrove adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu diadakan penyuluhan. Yang kedua, peningkatan status sosial masyarakat di sekitar pesisir laut. Yang ketiga, melakukan pengukuran luas hutan mangrove atau reboisasi. Yang keempat, melakukan penanaman kembali hutan mangrove. Yang kelima, memberi kursus mengenai pengelolaan hutan mangrove. Yang keenam, mengawasi dan menjaga hutan mangrove. Dan yang terakhir, konservasi di pesisir.